Tapi yang kita garis bawahi adalah setelah Allah turunkan hujan 7 hari 7 malam, membersihkan bumi dari toksik-toksik, jasad-jasad, bangkai-bangkainya Ya'juj, Allah berkahi kesuburan bumi hingga sekelompok manusia cukup dengan 1 unta perahan, 1 kabilah cukup dengan 1 sapi perahan, beberapa kerabat cukup dengan 1 ekor kambing perahan. Ya. Malah dalam hadis yang lain dikatakan Isa alaihissalam akan turun sebagai imam dan hakim yang adil. Kemudian dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, mengembalikan perdamaian. Pedang-pedang akan menjadi sabit-sabit. Jadi nanti pedang itu digunakan sebagai sabit ya, untuk bertani, ya, untuk bertani. Hilanglah semua racun makhluk yang beracun. Langit menurunkan rezekinya dan bumi akan mengeluarkan berkahnya. Sehingga seorang anak kecil main-main dengan ular besar, sedangkan ular itu tidak membahayakan dirinya karena tidak ada racunnya. Serigala menggembalakan domba, sedangkan serigala itu tidak membahayakan domba-domba itu. Singa mengembalakan sapi dan singa itu tidak membahayakan ya sapi-sapi. Bahkan di hadis yang lain dikatakan 1 buah delima itu bisa mengenyangkan sampai 40 orang. Yang mungkin buah delima seperlampau. Ya, Allah bisa. Tapi yang pasti bumi menjadi subur kembali seperti di awal diciptakan oleh Allah Ta'ala, seperti di zaman Nabi Adam alaihissalam. Allah Ta'ala di kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidna 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Hadirin hadirat rahimakumullah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kumaha damang. Apa kabar? Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Enggak, biasanya enggak itu saling begitu. Oh, gimana tuh? Ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah biasa ngisi mama. Kalau masih saling begitu itu yang bikin kita narasumber tuh semangat. Itu karena kalau ditanya apa kabar itu jawabannya lengkap. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Jadi kalau pengajian ibu-ibu itu makin kami, itu Zionis langsung ngacir gitu. Karena takbirnya itu. Baik, alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita ini termasuk majelis yang Allah berkahi. Mudah-mudahan majelis ini termasuk yang Allah pilih untuk Allah hadirkan para malaikatnya, mendoakan ampunan dan rahmat Allah bagi hamba-hamba Allah beriman yang menuntut dan mengajarkan ilmu semata-mata menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam sejahtera marilah selalu kita doakan tercurah kepada manusia pilihan teladan kita bersama, Imam Muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, sekaligus qaidul mujahidin, panglima para mujahid yang sejati, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, istri-istrinya, ummul mukminin, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umat beliau. Semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzma beliau di hari berbakti nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini juga menjadi hari yang istimewa karena secara nasional diumumkan sebagai hari libur ya. Hari liburnya adalah katanya kenaikan Isa Al-Masih ya. Tadi Ustaz Muhammad Habibullah mengatakan kenaikan Isa Al-Masih ke langit. Tapi kalau di kalender kita itu biasanya berhenti di kata kenaikan Isa Al-Masih. Naik kemana nggak tahu kita ya. Tapi yang pasti begitu bunyi ininya, pengumumannya ya kan? Dan anehnya lagi, ada hari libur kenaikan Isa Al-Masih, ada hari libur wafatnya Isa Al-Masih. Sebenarnya aneh ya. Kalau udah wafat ngapain naik lagi? Gitu. Nah karenanya setiap kali kita ketemu dengan tanggal-tanggal merah dengan alasan seperti ini, seharusnya kita orang beriman ini membangkitkan kesadaran kita bahwa di sini ada yang salah. Ya.
Karena Islam tidak pernah mengajarkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam sudah wafat. Enggak. Kita punya keyakinan kuat Isa alaihissalam masih hidup, cuman ditahan Allah di langit. Bedanya dengan Nabi kita yang juga pernah diangkat ke langit, itu sama Allah ditahannya cuma satu perjalanan satu malam saja. Tetapi Isa alaihissalam ditahan dari sejak ribuan tahun yang lalu sampai sekarang belum turun lagi, tapi akan turun lagi. Nah, ini bagian dari yang harusnya menjadi alasan kita setiap kali ketemu tanggal-tanggal merah dengan dua pengumuman ini, wafatnya Isa Al-Masih terus kenaikan Isa Al-Masih ini, kita kritisi seperti itu ya. Itu satu. Yang kedua, tanggal hari ini juga istimewa karena apa? Siapa yang tahu? Menjelang Zulhijjah. Menjelang Zulhijjah. Betul, ini menjelang Zulhijjah, ini bulan Zulqa'dah yang berarti juga termasuk Asyurul Hurum ya, bulan-bulan haram ya. Cuma bukan itu, tanggal 14 Mei-nya ini menarik sekali. Ada apa tanggal 14 Mei? Wa ma adraka ma 14 Mei. Ada yang tahu? Hah? 2026 dikurangi 1948 berapa? 2026 dikurangi 1948 tambah 26 ya. 81. Hah? 2026 kurangi 1948 berapa? 78 tahun. Jadi sudah 78 tahun sebuah negara haram berdiri di muka bumi, khususnya di Ardul Muqaddas, di bumi yang Allah sucikan, yaitu Palestina. Baik, nah jadi jangan sekali rahmatullah, alhamdulillah Lentera Jalan Pulang memilih tanggal ini sebagai hari pembahasan kita tema seperti ini ya. Nah jadi banyak umat Islam yang tidak tahu menahu bahwa kita umat Islam ini hubungannya dengan Isa alaihissalam itu sangat dekat sekali ya. Dan alhamdulillah sekarang saudara-saudara kita kaum muslimin yang tinggal di negara-negara barat, negara-negara yang mayoritas penduduknya Nasrani, telah menjadikan hal ini sebagai sarana dakwah mereka kepada masyarakat barat ya. Berapa banyak orang-orang di barat sekarang lantaran dakwahnya kaum muslimin di barat yang cerdas, yang mengingatkan bahwa sesungguhnya Jesus Christ yang kita sebut Isa Al-Masih alaihissalam itu adalah seorang yang kita muliakan di dalam Al-Quran. Bahkan Ibunda Maryam itu sampai ada nama suratnya di dalam Al-Quran. Dan orang barat itu sangat kaget ketika menyadari hal itu ya. Sehingga mereka akhirnya semakin yakin, wah ini benar nih umat Islam yang pantas kita hormati, yang pantas kita akrab dengan mereka. Sementara justru Yahudi yang sepantasnya kita benci. Kenapa? Karena Yahudi itu memandang bahwa Isa alaihissalam itu sebagai nabi palsu ya. Bahkan mereka memandang Bunda Maryam sebagai pezina. Na'udzubillah ya. Kenapa mereka harus akrab dengan Yahudi? Justru mereka harus melepaskan diri dari kezaliman kaum Bani Israel ini. Baik, jadi saudara-saudara rahimakumullah, insya Allah pada pembahasan kita kali ini cukup panjang ini, ada 11 poin ya. Mudah-mudahan selesai sih, insya Allah kita akan sampai asar ya. Etikap sini kan. Salam Habibullah, boleh ditutup jalan. Kasihan di luar, kena AC. Kasihan. Jadi kita akan membahas satu, hukuman Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Dua, isu terbunuhnya Isa alaihissalam. Tiga, sejatinya Isa alaihissalam diangkat ke langit. Empat, turunnya Isa alaihissalam kembali ke bumi. Lima, Isa alaihissalam pengikut millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enam, Isa alaihissalam memerangi manusia agar memeluk Islam. Tujuh, Isa alaihissalam membatalkan ajaran syirik kaum Nasrani. 8. Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal. 9. Perang kaum muslimin versus kaum Yahudi. 10. Isa alaihissalam akan menanggulangi Ya'juj wa Ma'juj. Dan yang terakhir, kedamaian dunia dan kesuburan bumi ya. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, perlu saya jelaskan bahwa kalau kita belajar ilmu akhir zaman ya, sosok Isa alaihissalam ini masuk dalam kategori min alamatil kubro ya, di antara tanda-tanda besar kiamat. Jadi para ulama membagi tanda-tanda kiamat itu dalam dua kategori. Ada alamatul sugro, tanda-tanda kecil, dan ada alamatul kubro, tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak, ratusan tanda-tanda kecil itu.
Tapi tanda-tanda besar jumlahnya terbatas, hanya 10. Ya. Nah, salah satunya adalah nuzul Isa ibnu Maryam alaihissalam, turunnya Isa alaihissalam di akhir zaman. Ya, nah, Isa alaihissalam karena masuk dalam kategori alamatul kubra, tanda-tanda besar, maka kemunculannya menandakan bahwa dunia ini benar-benar sudah mendekati as-sa'ah. As-sa'ah artinya apa? Hari kiamat, ya. Jadi kalau satu tanda besar sudah muncul, maka tanda-tanda besar yang 9 lagi akan muncul laksana biji-biji manik yang berjatuhan dengan cepat. Begitu. Ya, Nabi mengatakan jika satu tanda besar sudah muncul, maka tanda-tanda besar berikutnya akan bermunculan laksana manik-manik yang berjatuhan. Jadi kayak ada tasbih, ya. Wah, nggak bawa saya tasbih. Oh, Bapak. Nah, ini tasbih, ya. Jadi kalau tasbih ini digunting, maka bijinya berjatuhan dengan cepat, kan? Gitu. Nah, 10 tanda besar itu seperti demikian. Begitu satu tanda besar sudah muncul, maka tanda besar kedua akan muncul dalam waktu yang cepat. Tanda ketiga juga demikian, tanda keempat juga demikian, dan seterusnya. Dan insya Allah kita yang duduk di majelis hari ini, pagi siang hari ini, insya Allah kita tidak akan menyaksikan tanda-tanda besar itu, insya Allah. Kenapa? Ya karena ada tanda-tanda mendahulunya. Sementara tanda-tanda yang mendahulunya itu sekarang pun belum muncul. Ya. Apa misalnya? Satu, tanda-tanda besar tidak akan datang kecuali kalau sudah tegak kembali pemerintahan Islam yang mengikuti cara Nabi memimpin, yang dikenal dalam hadis dengan istilah khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian, metode kenabian dalam kepemimpinannya. Dan khilafah itu hanya akan muncul jika ibu kotanya di mana? Kalimantan. Gimana? Di Baitul Maqdis, ya. Jadi Nabi pernah mengatakan kepada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Hawala, wahai ibnu Hawala, jika engkau sudah menyaksikan al-khilafatu nazalat fi ardil muqaddasah, engkau sudah menyaksikan khilafat turun di Baitul Maqdis, dan seterusnya lanjutannya. Tapi intinya Nabi mengisyaratkan bahwa khilafah yang mengikuti cara Nabi memimpin kelak nanti akan muncul dengan ibu kotanya di Baitul Maqdis. Nah, jadi tanda-tanda besar tidak akan muncul sebelum khilafah tegak. Bahkan lebih jauh lagi, kalaupun khilafah sudah tegak, tidak serta-merta tanda-tanda besar muncul. Kenapa? Karena ada syarat lain lagi. Apa syarat lainnya? Bahwa khalifah yang memimpin khilafah di Baitul Maqdis nanti gelarnya Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi itu akan menjadi khalifah puncak istilahnya. Sebelum beliau muncul nanti ada khalifah-khalifah Rashidah yang mendahuluinya, ya, jumlahnya 6. Beliau menjadi khalifah ke-7, ya. Nah, nanti Al-Mahdi sudah muncul, barulah tanda-tanda besar sudah muncul. Di antaranya Dajjal keluar, ya. Di antaranya terjadi peristiwa khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib, ya, pembenaman bumi di timur, pembenaman bumi di barat, ya. Nah, pembenaman bumi di timur itu boleh jadi akan menyebabkan nggak ada ceritanya Indonesia harga mati, karena tenggelam Indonesia. Gitu. Makanya teriak-teriak gitu, ya kan, boleh jadi nanti tenggelam, ya. Gitu. Sebagaimana nggak ada ceritanya Amerika harga mati, karena akan terjadi pembenaman di barat. Nah, jadi tanda-tanda besar itu muncul kalau khilafah sudah tegak, satu, dan kalau Al-Mahdi sudah muncul. Selagi Al-Mahdi belum muncul, ya nggak akan terjadi tanda-tanda besar itu, insyaallah ta'ala, ya. Nah, jadi pembahasan kita tentang Isa alaihissalam ini adalah pembahasan yang nantinya perlu kita wariskan kepada anak kita. Perlu kita wariskan dari anak kita ke anaknya lagi, ke cucunya, ke cucu kita maksudnya, ya. Supaya apa? Supaya kalau mereka yang menghadapinya, mereka sudah punya antisipasi. Jadi kita sekarang ini, ya, mendalaminya dalam rangka supaya kita tidak menjadi generasi yang lepas dari ilmu akhir zaman. Gitu. Baik, kita mulai dengan poin pertama, hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Di dalam surat An-Nisa ayat 155-156, Allah taala berfirman,
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. Maka kami lakukan terhadap Bani Israel beberapa tindakan. Maksudnya Allah memberikan hukuman kepada Bani Israel lantaran apa? Disebabkan mereka melanggar perjanjian. Jadi soal melanggar perjanjian itu termasuk ciri khasnya Bani Israel. Baik Bani Israel zaman dulu maupun Bani Israel zaman sekarang. Nah, kata Allah, bahkan sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Ada Yahudi yang akhirnya mendapat hidayah, yang memeluk Islam. Contohnya Abdullah bin Salam, seorang rabi Yahudi di Madinah, yang begitu mendengar ada seorang namanya Muhammad dari Mekah mau hijrah, dia sudah menanti-nanti karena dia ingin beriman kalau seandainya ini benar nabi tersebut. Ya. Nah, tapi sedikit jumlah mereka. Dan juga karena kekafiran mereka terhadap Isa alaihissalam dan bahkan tuduhan mereka terhadap Bunda Maryam dengan kedustaan yang besar, yaitu dituduh berzina. Ya. Nah, ini bicara tentang menuduh Bunda Maryam berzina, yaitu kaum Yahudi. Ada lagi satu kaum, mereka doyan juga menuduh Bunda X berzina. Bunda siapa? Bunda Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, putrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, siapa yang doyan menuduh Bunda Aisyah berzina? Siapa? Syiah. Makanya bagi kita Syiah ini nggak ada tawar-menawar. Maaf ya, kalau ada Syiah Rafidhah itu Syiah yang mengkafirkan para sahabat yang mulia Abu Bakar, Umar, dan Syiah yang menuduh Bunda Aisyah sebagai berzina, Syiah yang melaknat Aisyah, Hafsah dengan istri-istri Nabi. Ya, bagi kita nggak ada toleransi, nggak ada cerita. Ya, apalagi sampai kita kagum mengatakan, oh satu-satu yang berani lawan Israel, gitu ya. So sorry ya, buat kita udah selesai bab ini. Nggak ada ceritanya bagi kita bisa berakrab-akrab dengan mereka yang seenaknya mengkafirkan pemimpin kita Abu Bakar, Umar. Kalau Abu Bakar, Umar jadi kafir kan kira-kira kita diapakan? Dikepret, dikepret nggak ditengok. Terus kita teriak-teriak, dengan demi persatuan umat, dengan kita lawan Israel, dengan prek, kan? Nggak ada hubungan, nggak ada koneksinya. Nah, ini cuma side note aja ya, catatan pinggir untuk mengingatkan kita bahwa kelakuan kaum kafir itu pada hakikatnya sama. Ya, dan memang kalau kita telusuri sejarah, Syiah itu ujung-ujungnya adalah produk Yahudi. Sebagaimana agama Nasrani yang sekarang sesat ini produk Yahudi juga. Jadi ada Yahudi belaga jadi Nasrani namanya Paulus, dialah yang memviralkan ya apa yang namanya Trinitas, 1 in 3, 3 in 1. Begitu juga di dalam tubuh umat Islam, ada yang belaga jadi Muslim namanya Abdullah bin Sabah, Yahudi Yaman di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Dialah yang menyebarluaskan hoax bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebelum wafat ngasih wasiat kepada Sayyidina Ali, kalau aku wafat engkau penggantiku. Padahal nggak ada hadis itu. Nah, terus setelah dia menyebarkan hoax itu, terus dia tanya orang-orang, setelah Nabi wafat siapa pengganti Nabi? Abu Bakar. Berarti Abu Bakar merampas haknya Ali. Berarti Abu Bakar itu pengkhianat, dia kafir. Setelah Abu Bakar wafat siapa penggantinya? Umar bin Khattab. Berarti Umar bin Khattab juga perampas, dia pengkhianat, dia kafir. Lalu setelah Umar wafat siapa penggantinya? Utsman bin Affan yang sekarang jadi khalifah. Dia muncul di zaman Khalifah Utsman. Ayo kita ke rumahnya Utsman, kita keroyok dia, kita kepung rumahnya sampai dibantai. Ya. Nah itulah awal mula sejarah Syiah kalau kita mau jujur. Nah jadi saudara rahimahumullah, kaum Yahudi Bani Israel lewat ayat 155-156 Allah katakan diberikan hukuman demi hukuman dikarenakan kekufuran mereka yang beraneka ragam jenisnya itu. Nah kemudian muncullah isu terbunuhnya Isa alaihissalam. Katakan di ayat 157, wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan dikarenakan ucapan Bani Israel, sesungguhnya kami telah Al-Masih Isa putra Maryam utusan Allah, padahal mereka tidak
dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka salib ialah seseorang yang Allah jadikan serupa wajahnya dengan Isa ibnu Maryam bagi mereka. Ya, ini adalah rahasia Allah Ta'ala. Jadi kisahnya ya, ada seorang Yahudi yang melapor kepada pemerintahan Romawi yang waktu itu berkuasa di wilayah Baitul Maqdis, ya, bahwasanya ada seorang laki-laki yang menyebarluaskan ajaran yang sesat, namanya Isa. Ya, kalau dalam tradisi literasi Barat disebutnya Jesus, gitu, ya. Maka dikirimlah pasukan Romawi untuk menangkap Jesus ini, ya, karena dia harus dihukum mati. Dengan pelanggaran yang dia lakukan, dia hukumannya bentuknya dihukum mati, disalib sampai mati. Nah, akhirnya mereka datangi, mereka geruduk ya, tempat berkumpulnya Isa alaihissalam dengan hawariyin, dengan murid-murid setianya. Nah, namun sebelum kejadian itu, Isa alaihissalam, ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Isa alaihissalam bertanya kepada murid-muridnya. Ya, dia bilang, ini sudah ada berita ya, bahwasanya pemerintah penguasa zalim ini akan menangkap aku. Siapa di antara kalian yang menggantikan aku? Aku akan doakan dia bersamaku di surga nanti. Berdirilah muridnya yang paling muda, yang paling belia usianya, sama Isa alaihissalam disuruh duduk. Ditanya kedua kalinya, yang berdiri dia lagi. Ditanya ketiga kalinya, yang berdiri dia lagi. Akhirnya kata Isa alaihissalam, baiklah, engkau akan menjadi penggantiku, ya, dan engkau akan bersama aku di surga nanti. Isa alaihissalam pergi ke belakang, ke kebun di belakang, ya. Nah, pada saat di kebun belakang itulah Allah mengangkat dia ke langit. Nah, gak lama pasukan Romawi itu menggeruduk masuk ke dalam rumah tempat pertemuan liqa, ya, halaqahnya Isa alaihissalam. Nah, ternyata ya si Yahudi itu sendiri nggak begitu persis tahu tampangnya Isa alaihissalam kayak apa. Si Yahudi ikut ngasih tahu sama tentara Romawi tempat kumpulnya Yesus Isa alaihissalam. Akhirnya yang kelihatan wajahnya paling dipahami sebagai wajahnya Isa alaihissalam itu anak muda tadi, ya kan? Itu dia, nggak ditangkap dia. Dialah yang disalib, dialah yang kemudian menemui kematian. Ya. Nah, ini adalah isu tentang pembunuhan Isa alaihissalam yang hakikatnya tidak pernah terjadi. Jadi sejatinya apa yang terjadi? Yang terjadi sejatinya adalah Isa alaihissalam oleh Allah Ta'ala diangkat ke langit. Itu ada di 157, 158 surat An-Nisa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa alaihissalam benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak punya keyakinan tentang siapa yang dibunuh, kecuali mengikuti persangkaan belaka, asumsi aja. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa alaihissalam. Tetapi yang sebenarnya terjadi, Allah Ta'ala mengangkat Isa alaihissalam ke sisinya, diangkat ke langit, sebagaimana Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit pada malam Isra wal Mi'raj. Cuma bedanya Nabi kita berangkat lepas Isya, pulang sebelum subuh dalam satu malam. Sementara Isa alaihissalam diangkat sekian ribu tahun yang lalu sampai sekarang belum turun. Tapi insya Allah akan turun. Makanya di dalam kitab-kitab sirah itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj ketemu semua nabi-nabi kan. Nah, dari semua nabi-nabi itu, yang nabi kita ketemu dengan nabi lain yang dalam keadaan hidup seperti Nabi Muhammad SAW hanyalah Isa alaihissalam. Nah, kalau yang lain itu orang nabi-nabi yang sudah wafat, tapi Isa alaihissalam masih hidup. Makanya sebagian ulama mengistilahkan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah sosok sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling akhir akan meninggalkan dunia ini, akan wafat. Ya. Karena ada definisi sahabat kan. Sahabat itu definisinya seorang manusia yang di masa hidupnya ketemu dengan Nabi Muhammad dan beriman kepada ajarannya. Itu definisi sahabat. Nah, sedangkan Isa alaihissalam pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj, dalam keadaan dia masih hidup, dan dia mengimani ajarannya Nabi Muhammad SAW. Berarti dia adalah sahabat terakhir yang nantinya akan meninggal dunia. Jadi artinya kalau generasi anak kita atau cucu kita hidup sampai zaman Isa alaihissalam, berarti mereka akan ketemu salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, tapi sahabat yang paling akhir, yaitu Isa alaihissalam. Masya Allah. Oke, nah
ada sosok hari ini yang juga banyak diikuti oleh umat Islam, namanya Syekh Imran Hussein. Pernah dengar nama itu? Imran Hussein. Dia banyak bicara tentang ilmu akhir zaman, dan saya pun dulu pernah menjadi muridnya. Tapi sekarang saya sudah tobat, nggak mau lagi jadi muridnya. Karena belakangan dia mulai error. Ya. Dan ternyata setelah saya pelajari lebih jauh, rupanya keeroran dia itu lebih dahsyat daripada yang saya sangka. Dia adalah termasuk orang yang meyakini kalau Isa alaihissalam itu memang disalib. Namun dia kemudian diturunkan dari tiang salib, dimasukkan ke dalam kuburan, terus bangkit lagi. Persis seperti keyakinan Ahmadiyah. Maka ini orang bermasalah ya. Saya peringatkan kepada anda sekalian, jangan lagi mengikuti Imam Hussein. Imam Hussein ini orang bermasalah. Ya. Bahkan Imam Hussein itu tidak pernah memberi catatan negatif kepada penguasa zalim seperti Bashar al-Assad di Suriah. Dan sebaliknya, dia menuduh para pejuang yang melawan Bashar al-Assad menjadi bisa dikenal sebagai the soldiers of Dajjal, tentara-tentaranya Dajjal. Nauzubillah min dzalik. Oke. Poin keempat. Jadi Isa alaihissalam setelah diangkat oleh Allah ke langit, ditahan sama Allah. Dan ditahannya nggak semalam dua malam, ya karena ribuan tahun sampai sekarang masih ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akan turun kembali. Dan karenanya saya ingatkan sekali lagi, kita umat Islam mesti benar-benar meyakini hal ini dan memahami hal ini. Supaya apa? Supaya bisa kita jadikan sarana berdakwah kepada orang-orang Nasrani yang kita kenal. Karena orang Nasrani yang kita punya keyakinan yang sama sebenarnya. Cuma bedanya istilah saja. Kita menyebut bahwa akan turun kembali Isa alaihissalam di akhir zaman. Kalau mereka menggunakan istilah akan turun kembali nanti Yesus Kristus. Tapi itu kan cuma masalah penyebutan saja. Yang mereka maksud dengan Jesus Christ, Yesus Kristus, hakikatnya adalah Isa al-Masih menurut kita. Begitu, ya. Makanya saya punya pengalaman pribadi, pernah suatu ketika naik taksi ya, sendirian, ngobrol-ngobrol sama drivernya. Ternyata drivernya halak kita, tahu halak kita? Halak kita, maksudnya orang Batak juga. Cuma bedanya saya Bakis, dia Baki gitu. Saya Batak Islam, dia Batak Kristen. Ya. Saya lupa marganya apa si orang apa gitu kan. Wah apa rajin ke gereja dong? Dia malu-malu gimana? Gak begitu kan? Ya kan? Lalu saya bilang, Anda tahu nggak bahwa antara kita dengan Anda itu ada kemiripan dalam hal meyakini soal Isa alaihissalam. Kalau kata kita Yesus Kristus, kalau kata Anda. Kalau dalam ajaran Anda yakin kan Yesus Kristus nanti akan turun lagi dari langit ke muka bumi ini? Oh iya, itu juga keyakinan kami. Cuma yang sama hanya itu, sisanya beda. Kalau bagi kami, ya bagi Anda nanti Yesus Kristus turun ke langit, dari langit ke bumi ini, mendirikan kingdom of heaven, ya kerajaan surgawi, di mana semua orang dijadikan Nasrani, kan begitu. Ya. Kalau bagi kita tidak. Bagi kita Isa alaihissalam turun nanti di akhir zaman, hanya menawarkan dua pilihan kepada semua orang. Satu pilihannya Islam, niscaya kau akan selamat dunia akhirat. Kalau enggak dibunuh sama Isa alaihissalam. Kaget. Begitu, saya jelaskan. Ya, karena turunnya Isa alaihissalam termasuk salah satu tanda kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Sehingga keterlaluan kalau kiamat sudah dekat sekali akan terjadi, Isa alaihissalam sudah turun, orang masih ngeyel juga, nggak mau percaya kepada Nabi yang paling akhir dikirim, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan ajarannya, yang mending mati. Nah, jadi ya kalau ngadepin orang Arab harus gitu. Ya. Kalau ngadepin orang Sunda lain lagi. Anyway. Jadi turunnya Isa alaihissalam itu dalam Al-Quran, dalam hadis itu disebutkan oleh Nabi SAW. Iba'ahallahul masih ibn Maryam fayanzilu 'indal manaratil bayda syarqi Dimashq. Tiba-tiba Isa alaihissalam putra Maryam turun di sebelah timur kota Damaskus di menara putih dengan mengenakan dua baju berwantek za'faron, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat, jadi satu malaikat di kanan, satu malaikat di kiri. Bila Isa alaihissalam menundukkan kepala, air menetes dari rambutnya, dari mukanya, dan bila dia mengangkat kepala, keringat bercucuran seperti mutiara. Ya. Jadi Isa alaihissalam menurut keyakinan kita kaum muslimin, turunnya di sebelah timur Damaskus di sebuah menara masjid yang disebut Manaratul Bayda, menara putih, ya. Dan masjid itu diyakini oleh para ulama kita sebagai Masjid Al-Umawi. Ini bentuknya seperti ini, Masjid Al-Umawi, ya. Masjid Al-Umawi ini lokasinya di timur kota Damaskus dan dia punya 3 menara, 1, 2,
3. Nah, yang disebut dengan Manaratul Baydha itu yang ini. Ini Manaratul Baydha ya. Dari angle yang lain bisa kita lihat. Ini dia menaranya. Manaratul Baydha. Menara putih. Dan yang menariknya, orang-orang Kristen di Suriah ya, menyebut menara ini dengan sebutan The Minaret of Jesus. Menara tempat turunnya Yesus. Jadi mereka juga kira-kira sama kita. Gitu. Kasihan banget ya. Sampai di situ udah sama nih. Sisanya bakal beda. Makanya kalau Anda sayang sama orang-orang Nasrani, dalam arti sayang karena Allah ya kan, ajaklah mereka untuk menyantuni Isa alaihissalam bakal turun, tapi dengan misi yang beda dengan yang mereka pahami. Nah, ada satu kutipan di Republika, di menara-manakah itu? Menurut Sami bin Abdullah al-Maghlul, ini orang alim yang bikin buku judulnya Atlas Tarikh Al-Anbiya wa Rasul, Atlas Sejarah Nabi dan Rasul. Ada dua buah menara yang sangat mirip sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Kedua menara itu adalah menara Masjid Al-Umawi yang dibangun oleh Walid bin Abdul Malik di Atlas Hadis karya Syauqi Abu Khalil, dan menara tembok Damaskus. Kedua tempat tersebut memiliki kemiripan yang diduga di sanalah Isa alaihissalam akan turun. Namun, sejumlah pendapat meyakini menara yang dimaksud adalah menara Masjid Al-Umawi yang tadi gambarnya sudah kita perlihatkan. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah berkata, inilah pendapat yang lebih masyhur tentang tempat turunnya Isa alaihissalam, yaitu di Menara Putih di timur Damaskus. Dan saya telah melihat di sebagian buku bahwa Isa turun di Menara Putih sebelah timur Jami' Damaskus. Mungkin riwayat inilah yang lebih valid dan berbunyi, maka dia turun di atas Menara Putih yang ada di timur Damaskus. Dan di Damaskus tidak ada menara yang dikenal dengan Menara Timur kecuali menara yang berada di timur Jami' Umawi, dan inilah yang lebih cocok dan lebih sesuai karena Isa turun pada saat didirikannya sekolah. Ya, jadi menarik sekali saudara saya rahimahullah kalau kita lihat bentuk masjidnya. Ya. Masjidnya itu di bagian tengahnya itu ada selasar terbuka, ya kan? Selasar terbuka. Jadi nanti ketika Isa alaihissalam turun di menara ini, itu menjelang sholat subuh, menjelang sholat subuh. Ya. Jadi dan di sini yang sholat nanti pada hari tersebut turunnya Isa alaihissalam, ini sebagian besar kaum muslimin itu adalah pasukan Al-Mahdi. Ya. Kenapa mereka sholat di masjid ini? Karena mereka dikonsolidasi siap-siap menghadapi Dajjal yang memimpin 70.000 Yahudi dari Iran, ya, untuk mengepung masjid ini. Ya, jadi bisa Anda bayangkan perasaan para tentara-tentara Mahdi nanti, ya, mereka lagi nungguin qomat gitu. Kan antara azan dan qomat biasanya ngapain? Berdoa, ya kan? Nah, terutama mereka yang duduknya di sini, di tempat yang terbuka ke langit gitu kan, lagi berdoa. Beri pertolongan kami menghadapi Dajjal dan pasukannya, gitu kan. Tiba-tiba melihat Isa alaihissalam turun, kira-kira perasaannya gimana? Kayak apa perasaannya? Ya kan? Moralnya naik langsung kan. Wah, Isa alaihissalam turun, udah selesai nih Dajjal nih, kan gitu. Ya. Nah, itu yang apa namanya kita harus tanamkan pada diri kita, anak kita, cucu kita. Ya, apalagi kalau dia laki-laki, apalagi kalau dia sudah kita tanamkan untuk berjihad, ya kan, bahwa kalau kalian dapat kesempatan gabung dengan pasukan Al-Mahdi, pastikan kalian menjadi bagian dari apa namanya yang mendoakan pada saat itu, ya, masya Allah. Jadi Allah pilih masjid ini supaya langsung kelihatan gitu, ke langit langsung kelihatan, ya, masya Allah. Kita lanjutkan. Nah, lokasinya di sebelah timur kota Damaskus. Jadi di sini ada istilah Old City. Lihat tulisannya Old City di sini, ya. Jadi Damaskus itu dulunya tuh kecil sekali, cuma sebesar Old City ini. Nah, sekarang ini sudah menjadi wilayah yang kecil saja, ya kan, dan seluruh Damaskus sudah meluas sekarang seperti ini, ya. Alhamdulillah saya dulu takdir Allah pernah tinggal di Damaskus, tapi masih anak-anak, masih usia 12-13 tahun waktu itu. Ikut ayah Allah yarham yang dinasnya di Departemen. Cuma saya yang belum mengerti apa-apa gitu tentang ilmu akhir zaman, ya. Tapi setidak-tidaknya alhamdulillah ada jejak-jejak ingatan lah gitu, ya. Termasuk alhamdulillah kami pernah mengunjungi Masjid Al-Umawi itu. Karena ini memang masjid jami, ya, masjid terkenal di Damaskus. Termasuk ketika ya para mujahidin membebaskan negeri Suriah dari kezaliman Bashar al-Assad, itu diantara yang jadi markas utama mujahidin itu adalah Masjid Al-Umawi ini. Ya, ya. Baik. Poin kelima, Isa alaihissalam pengikut millah Muhammad SAW. Nah, saudara sekalian, Bapak dan Ibu rahimahullah,
saking asingnya sebagian besar umat Islam tentang Nabi Isa alaihissalam, sampai ada yang menganggap kalau ada orang mengatakan Isa alaihissalam akan turun kembali, itu ajaran Kristen yang masuk ke dalam ajaran Islam, gitu loh kata mereka. Padahal tidak, ini bagian dari keyakinan kita, ini bagian dari justru menyelesaikan permasalahan isu tentang kesesatan Nasrani dengan turunnya Isa alaihissalam. Nah, jadi kita meyakini Isa alaihissalam jika turun, dia akan menjadi pengikut milah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di dalamnya ada keterangan, "Tsumma yanzilu Isa bin Maryam musaddiqan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala millatihi." Kemudian turunlah Isa putra Maryam membenarkan Nabi Muhammad SAW dan mengikuti milahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milah itu artinya agama, ya. Jadi Isa alaihissalam turun tidak membawa ajaran baru, apalagi membenarkan agama Nasrani yang sudah sesat, sudah menyimpang jauh dari ajaran asli Nabi Isa alaihissalam. Isa alaihissalam kan dalam Al-Quran diabadikan, mengatakan kepada Bani Israel, "U'budullah Rabbi wa Rabbakum." Sembahlah kalian Allah semata, Rabbku dan Rabb kalian. Ya, nggak ada Isa alaihissalam mengatakan sembahlah aku, karena akulah Tuhan, kan nggak ada. Ya. Bahkan apalagi di surat Ali Imran 79, Allah menggambarkan, "Makana libasharin ayyu'tiyallahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah ayyaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Tidak pantas seorang manusia yang Allah berikan hikmah, Alkitab dan kenabian akan mengatakan kepada orang-orang di sekitar dirinya, "Jadilah kalian hamba-hambaku, bukan hamba-hamba Allah." Tapi yang pantas dia katakan kepada orang-orang di sekitar dianya adalah, "Jadilah kalian ini orang-orang Rabbani." Orang-orang Rabbani itu orang-orangnya apa? Orang-orang yang bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Orang-orang yang gemar mengajarkan isi Alkitab dan mempelajarinya. Itulah orang-orang Rabbani. Jadi orang-orang Rabbani itu orang yang doyan mengajar dan cinta belajar. Dan kita umat Islam harus demikian, menjadi orang-orang Rabbani, ya. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain lagi Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamati." Qala fayanzilu Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam fayaqulu amiruhum ta'ala shalli lana fayaqulu la inna ba'dahum ala ba'din umara'u takrimatallahi hadhihi al-ummah. Yang artinya, akan selalu ada dari umatku sekelompok orang yang berperang di atas kebenaran. Mereka akan selalu hadir, selalu tampak hingga datangnya hari kiamat. Terus Nabi lanjutkan sabdanya, lalu turunlah Isa putra Maryam alaihissalam, lalu imam mereka, imamnya kaum muslimin waktu itu, yaitu Al-Mahdi, berkata kepada Isa alaihissalam, "Kemarilah, pimpin kami sholat." Jadi ketika di masjid tadi turun Isa alaihissalam, ya Al-Mahdi yang akan mimpin sholat tahu diri gitu, ya kan? Dia bilang, "Ya Isa, ya Ruhullah, silakan kau pimpin sholat ini." Tapi apa kata Isa alaihissalam? Isa alaihissalam menjawab, "Oh tidak, sesungguhnya sebagian kalian atas sebagian yang lain adalah pemimpin, sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap umat ini." Didorong bahunya Al-Mahdi imam sholat. Isa alaihissalam makmum di belakang Al-Mahdi untuk menyatakan bahwa dirinya datang tidak membawa ajaran baru, apalagi menjadi nabi dengan membawa wahyu baru, itu nggak ada. Tapi beliau menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain lagi dikatakan, "Wa yuhlikullahu fi zamanihi al-milal kullaha illa al-Islam. Wa yuhlikul masih ad-dajjal fayamkuthu fil ardi 40 sanah thumma yutawaffa fa yusalli alaihi al-muslimun." Pada masa Isa alaihissalam kelak nanti, Allah Ta'ala akan membinasakan semua agama selain Islam. Jadi Allah akan menangkan Islam di atas semua agama lain. Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal. Isa alaihissalam akan tinggal di dunia selama 40 tahun. Setelah itu ia wafat, meninggal dunia, dan kaum muslimin mensolatkannya. Ya. Menurut riwayat, ya, Isa alaihissalam kelak nanti jasadnya yang sudah wafat itu disolatkan di Masjid An-Nabawi, ya, di Masjid Madinah, dan dimakamkannya pun di area pemakaman manusia paling mulia di muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar. Itu pada hakikatnya area untuk 4 jasad, tapi sekarang baru berisi 3, Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar. Yang keempat adalah Isa alaihissalam, insyaallah ta'ala, ya. Baik, yang ketujuh,
membatalkan ajaran syirik kaum Nasrani. Jadi tugas Isa alaihissalam diantaranya nanti ajaran syirik Nasrani itu dibatalkan oleh Isa alaihissalam. Ya. Hadisnya cukup panjang, ya, kita langsung lihat saja terjemahannya ya. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dalam genggamannya, diprediksikan segera turun kepada kalian Isa ibnu Maryam alaihissalam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, dia akan membunuh babi, dia akan membebaskan jizyah. Apa itu jizyah? Apa jizyah? Pajak ya, tapi bukan pajak sembarang pajak ya. Jizyah itu pajak orang non muslim. Jadi orang non muslim boleh tinggal di dalam negara Islam dalam khilafah ya, tidak wajib dia memeluk Islam, tapi kalau dia tetap mau memilih agamanya bukan Islam ya, dia wajib bayar pajak non muslim. Ngerti? Ya. Loh kok gitu, jahat banget, terus umat Islam juga dipajakin? Ya umat Islam kan udah ada kewajiban namanya zakat. Kalau dia nggak mau bayar pajak silakan masuk Islam, tapi bayar zakat gitu, ya kan? Dan jangan salah ya, jizyah ini, pajak non muslim ini bukan sesuatu yang negara main ambil gitu aja terus nggak ada feedbacknya kepada yang bayar jizyah. Ada feedbacknya. Negara harus menjamin orang-orang non muslim yang bayar jizyah kepada negara setahun sekali itu mereka dijamin 3 hal sekurang-kurangnya. 1, dijamin keselamatan nyawanya. Jadi negara Islam wajib melindungi orang-orang non muslim yang tinggal di bawah naungan negara Islam asalkan bayar jizyah tiap tahun, maka nyawanya dilindungi oleh negara Islam. Artinya kalau ada musuh menyerang, mereka nggak perlu ikut perang kalau musuh, tuh cukup pasukan Islam yang memeranginya, mereka duduk manis di rumah aja karena udah bayar jizyah. Paham? Terus yang kedua, mereka dijamin keamanan hartanya. Jadi harta yang selama ini mereka kumpulkan lewat pekerjaan yang memang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam khilafah ya, maka itu hartanya itu nggak boleh diutak-atik sama kaum muslimin. Terus yang ketiga, mereka dijamin kebebasan berkeyakinannya, beragamanya. Nggak boleh diutak-atik, ya nggak boleh mereka itu dilarang-larang. Tapi mereka syarat beribadahnya hanya boleh di 2 tempat. 1 di rumahnya sendiri, atau di tempat ibadah misalnya gereja yang dibangun oleh khilafah. Tapi nggak boleh di depan umum dia beribadah. Ya. Nah, jadi saudara rahimahullah, itu jizyah. Ya. Dan jizyah itu ada aturannya di dalam sistem khilafah. Cuman kalau Isa alaihissalam sudah turun, jizyah nggak diterima lagi. Jizyah nggak diterima lagi. Pilihannya cuma 2. Kalau tadinya 3, pilihan pertama masuk Islam, 2 nggak boleh masuk Islam, boleh nggak masuk Islam tapi bayar jizyah. Pilihan ketiga baru perang. Nah, gitu. Nah kalau Isa alaihissalam sudah datang, jizyah dihapus, pilihan cuma 2, masuk Islam engkau akan selamat dunia akhirat, kalau nggak dibunuh. Gitu Ustaz, ya tadi kan saya sudah jelaskan, turunnya Isa alaihissalam pertanda kiamat sudah dekat sekali. Masa kiamat sudah dekat banget masih ngeyel juga, ya kan? Nabi akhir zaman muncul kapan gitu kan, dia masih belum menerima juga, yang penting mati. Nah makanya ada riwayat mengatakan akan ada nanti orang-orang non Islam Nasrani yang ditawarkan 2 pilihan sama Isa alaihissalam, dia masuk Islam nggak mau, mati juga nggak mau, akhirnya apa? Pura-pura masuk Islam. Nah bagi mereka-mereka yang begini ini, ya mereka tinggal nunggu 3 kemungkinan saja. Kemungkinan pertama keluarnya Dajjal, ya. Kemungkinan kedua keluarnya binatang melata yang ngasih tanda siapa orang beriman siapa orang kafir. Kemungkinan ketiga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Kalau itu sudah terjadi kepada orang-orang yang pura-pura masuk Islam ini, pada hakikatnya mereka akan celaka. Ya. Baik, anyway kita lanjutkan. Jadi Isa alaihissalam turun sebagai hakim yang adil, menghancurkan salib. Ya, kenapa salib dihancurkan? Karena salib telah menjadi simbol kesesatan, kemusyrikan kaum Nasrani. Kaum Nasrani itu meyakini salib itu simbol 3 in 1, 1 in 3, Trinitas. Ya. Dan memang Trinitas ini makin hari bagi orang-orang yang berpikir di Barat, ya, yang Nasrani, itu makin nggak make sense, Kalau mereka mau mikir, sebenarnya nggak masuk di akal. Gimana ceritanya kok 3 dalam 1 dalam 3? Gimana ceritanya kok kita mengatakan Jesus is God, Yesus itu Tuhan, tapi ketika dia disalib ada riwayat yang mengatakan Eli lima sabaqtani, Tuhan kenapa mau tinggalkan aku? Masa Tuhan ngomong manggil Tuhan? Tapi manggil dirinya sendiri dong.
Makanya orang-orang di barat sekarang alhamdulillah dengan dakwah Islam yang memanfaatkan ilmu tentang Isa alaihissalam, banyak orang barat sekarang memeluk Islam. Mereka sadar bahwa ini nggak benar, nggak mungkin ya bahwa ada konsep 3 in 1, 1 in 3. Saya teringat dulu ada kawan saya punya teman orang Nasrani, zamannya masih zaman BlackBerry waktu itu ya. Nah, terus teman saya ini ngirim pesan kepada temannya itu, dia bilang, saya mau nanya loh, di Kristen itu Yesus itu Tuhan apa Nabi? Dijawab sama perempuan itu cepat sekali, Tuhan lah. Nah akhirnya teman saya nanya, tapi saya baca dalam literatur kalian itu dikatakan ketika Yesus disalib dia bilang, Eli lama sabachthani, Tuhan kenapa engkau tinggalkan aku? Loh kok Tuhan mau Tuhan? Diam, nggak jawab nih. Seminggu berikutnya baru jawab. Mungkin udah masuk aja sama pastornya ya di gereja. Nah, jawabannya apa? Jawabannya, oh iya maaf ya saya nggak jawab nih. Jadi jawabannya begini, yang benar Yesus itu Nabi. Status berubah dari Tuhan ke Nabi cuma seminggu. Artinya apa? Mereka tak punya konsep yang jelas. Akidahnya tuh kropos sekali. Oke, jadi menghancurkan salib, membunuh babi. Nah, membunuh babi juga kenapa? Karena babi pada hakikatnya diharamkan oleh Isa alaihissalam, sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga mengharamkannya. Tapi entah kenapa sekarang mereka malah menghalalkan babi kan? Nah, sehingga membunuh babi ini menjadi simbol bahwasanya Isa alaihissalam akan eradicate ya, sesuatu masalah besar. Dan babi ini sebenarnya masalah besar ini. Babi ini hewan yang kalau dimakan sebenarnya banyak sekali penyakit-penyakit yang timbul dari hewan ini. Belum lagi yang kaitan dengan sifat babi ya. Babi itu sifatnya nggak punya kecemburuan. Babi itu nggak punya kecemburuan. Pernah ada eksperimen, kambing dimasukkan dalam satu kerangkeng, babi masuk dalam satu kerangkeng, bersebelahan berdekatan. Dua-duanya jantan. Kemudian dimasukkanlah kambing betina ke tempat kambing dan babi betina ke tempat babi. Ya mereka kawin. Nggak berapa lama dimasukkan ke kerangkeng pertama kambing jantan lagi. Jadi kambing jantannya 2, kambing betina 1. Gitu. Sementara di kerangkeng babi dimasukkan lagi babi jantan kedua. Gitu. Nah ternyata begitu kambing jantan yang kedua masuk dan dia mendekati si betina, kambing pertama, langsung melindungi gitu, ya kan? Nyerang kambing kedua. Sementara babi kedua ketika menyenggol babi betina, babi pertama duduk aja santai gitu, gitu ya kan? Gak punya kecemburuan sama sekali, ya kan? Nah, jadi memang ini masalah babi ini wajar gitu, sampai spesial disebutkan bahwa Isa alaihissalam akan membunuh babi. Nah belum lagi nanti kita bahas bahwa babi itu ya sekarang ini telah menjadi sebuah komoditi yang dalam berbagai aspeknya telah memberikan banyak manfaat kepada dunia. Ya dunia modern sekarang, ya dunia yang penuh dengan kerusakan ini ya, nanti bisa saya jelaskan, tapi itu side note aja ya. Terus dikatakan bahwa Isa alaihissalam kalau sudah turun, harta benda akan banyak tersebar, sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah, hingga pada masa itu sajdah wahidah, sujud 1 kali saja, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus dari dunia dengan segenap isinya. Jadi artinya apa? Artinya turunnya Isa alaihissalam yang membawa ajaran Islam, memerangi orang sampai memeluk Islam, itu akan menyebabkan ibadah menjadi perkara yang sangat didahulukan daripada yang lain-lainnya. Oh my God, tinggal 10 menit lagi. Serius? Oke. Kalau ini mungkin kaget saya. Lanjut aja Pak. Lanjut saja, kayak tadi jawab ya. Oke lanjut tuh, sampai jam 10 lanjut tuh. Kasihan dong. Lanjut. Oke, anyway kita lanjutkan ya. Jadi pada masa itu ibadah itu menjadi sesuatu yang sangat diutamakan melebihi harta, sehingga orang nggak peduli dengan sedekah. Dalam pengertian bukannya nggak peduli dengan sedekah, tapi nggak ada orang yang menerima. Karena orang lebih mengutamakan ibadah, sampai-sampai 1 kali sujud saja lebih berharga dari apapun. Ya. Sehingga Nabi mengatakan, Abu Hurairah mengatakan bahwa bacalah firman Allah jika kalian inginkan yang bunyinya, wa in min ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Yang artinya, dan tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali pasti akan beriman kepada Isa alaihissalam sebelum kematian si ahli kitab itu.
dan pada hari kiamat nanti Isa alaihissalam akan menjadi saksi bagi mereka. Di hadis yang lain lagi dikatakan, Nabi SAW bersabda, tidak ada nabi antara aku dan beliau, Isa alaihissalam, maksudnya Isa alaihissalam, sungguh kelak Isa akan turun. Jika kalian melihatnya, kenalilah dia. Dia seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi, tidak pula pendek, berkulit merah keputih-putihan, mengenakan kain berwarna kekuningan, seakan rambut kepalanya menetes meski tidak basah. Dia akan perangi manusia hingga mereka memeluk Islam. Dia akan pecahkan salib, dia akan bunuh babi, dan dia akan bebaskan jizyah atau pajak non-muslim. Pada masa kepemimpinan Isa alaihissalam, Allah akan binasakan semua agama kecuali Islam. Isa alaihissalam akan membunuh Al-Masih Dajjal dan akan tinggal di dunia selama 40 tahun. Setelah itu dia meninggal dan kaum muslimin mensolatkannya. Poin ke-8, membunuh Ad-Dajjal. Hadisnya tadi sudah dibacakan, tapi kita ulangi saja. Isa alaihissalam akan membunuh Al-Masih Dajjal dan akan tinggal di dunia selama 40 tahun. Setelah itu dia meninggal dan kaum muslimin mensolatkannya. Dalam hadis yang lain diterangkan, ketika Isa alaihissalam dilihat oleh musuh Allah, Dajjal maksudnya, maka Dajjal akan meleleh laksana garam yang mencair dalam air. Ya. Nah, kapan Dajjal ini melihat Isa alaihissalam? Dajjal melihat Isa alaihissalam pada saat Dajjal membawa 70.000 pasukan Yahudinya mengepung Masjid Al-Umawi tadi. Ya. Jadi begitu mereka kepung masjid itu, Isa alaihissalam sholat di belakang Al-Mahdi. Begitu kelar sholat, Isa alaihissalam perintahkan Al-Mahdi buka pintu gerbang masjid. Begitu dibuka, kelihatan di situ Dajjal muncul. Ya. Dan Dajjal begitu melihat di dalam barisan Al-Mahdi ada Isa alaihissalam, maka Dajjal meleleh laksana garam yang mencair dalam air. Jadi kalau Anda lihat garam, tumpukan garam, Anda kasih siram air, apa yang terjadi? Meleleh kan? Cair gitu, mencair gitu kan? Kalau kata anak Betawi itu Dajjal ngeper langsung, ya. Ciper dia langsung, ketakutan. Karena dia tahu ini satu-satunya manusia yang diizinkan Allah membunuh dirinya. Maka dia ngacir langsung, meninggalkan medan perang itu. Kemana? Ke Palestina. Dia ngacir, ya. Dan jika dibiarkan seperti itu, sungguh Dajjal akan hancur hingga binasa. Akan tetapi Allah berkehendak membunuh Dajjal di tangan Isa alaihissalam, maka Isa alaihissalam memperlihatkan darah Dajjal di tombaknya. Jadi ini udah ringkas gitu, singkatan hadisnya. Nah, lengkapnya begini. Turunlah Isa ibnu Maryam alaihissalam di menara putih tadi. Isa memanggil di waktu menjelang subuh. Lalu beliau berkata, "Hei manusia sekalian, apa yang menghalangi kalian menghindari pendusta yang sangat keji itu?" Maksudnya Dajjal. Lalu manusia menjawab, "Ini laki-laki sebangsa jin. Kita ngerti nih, laki-lakinya hebat banget. Dia punya kemampuan sihir yang dahsyat. Kayaknya jin nih, bukan manusia nih." Lalu mereka meninggalkannya dan mengikuti Isa ibnu Maryam alaihissalam. Maka ditegakkanlah sholat. Lalu dikatakan kepadanya, "Majulah wahai Ruhullah." Maksudnya kau pimpin sholat ini. Tapi Isa alaihissalam mengatakan agar imam kalian yang maju dan memimpin sholat kalian. Setelah mereka sholat subuh, Dajjal dan bala tentaranya mendekati mereka, ya, mengepung mendekati mereka. Maka kata Nabi, tatkala Dajjal melihat Isa, dia meleleh sebagaimana garam meleleh dalam air. Maka Isa alaihissalam berjalan menuju Dajjal dan membunuhnya. Sampai pohon dan batu pun memanggil-manggil, "Ya Ruhullah," ini orang Yahudi. Maka dia tidak meninggalkan seorang pun yang mengikuti Dajjal kecuali beliau membunuhnya. Ya. Nah, jadi saudara rahimahullah, dalam hadis di atas diungkapkan bahwa Dajjal akan dikalahkan Nabi Isa alaihissalam di Babul Lut, pintu gerbang kota Lut, ya, atau orang Yahudi menyebutnya Lod. Ya. Di mana terletaknya? Menurut Dr. Syauqi Abu Khalil dalam Atlas Hadits An-Nabawi, Lod atau gerbang Lod adalah kota yang terletak di dekat Baitul Maqdis atau Ramallah. Dahulu rombongan kafilah dari Syam, Suriah yang menuju Mesir biasa singgah di kota ini. Begitu juga sebaliknya, kata Dr. Syauqi. Kini Lod merupakan salah satu kota yang berkembang di dataran Sharon, 15 km di tenggara Tel Aviv, Israel. Lod yang dalam bahasa Arab adalah Al-Lud, konon menjadi tempat tinggal suku Bunyamin. Ya. Nah, jadi ini salah satu landmark di mana namanya, di Israel, ya. Israel Palestina sebenarnya. Itu dikasih dia jarak 40 lagi, itu adalah kota Lod, ya, atau Al-Lud dalam bahasa Arabnya bacanya Al-Lud, ya. Dan ini pintu gerbang masuk Al-Lud nih. Jadi mungkin kira-kira ya di sini loh nanti bangkainya Dajjal tergeletak terbunuh oleh Isa alaihissalam. Sedangkan lokasi Lud itu
keberadaannya dalam peta ini mana? Belum. Jadi di antara Tel Aviv dengan Yerusalem. Jadi kalau kita lihat, kita perbesar. Nah, kira-kira begini. Ini Yerusalem, ini Tel Aviv, ini Lot. Dan Lot hari ini menjadi bandara militernya Israel. Gimana, Anda jangan berpikir bahwa Dajjal mau kabur naik pesawat. Ketika itu dia naik pesawat nggak dulu ya. Dia di besi-besi tua. Ya, banyak orang ngadu. Allah. Bagian terakhir menanggulangi Yajuj wa Majuj. Jadi Isa alaihissalam setelah membunuh Dajjal, Isa alaihissalam itu akan keliling, terutama ke wilayah yang jauh-jauh dari khilafah, dari pusat khilafah, termasuk Indonesia terus terhitung jauh, terhitung jauh dari Baitul Maqdis, dan akan mendatangi kaum yang beriman yang telah menjadi korban fitnah Dajjal, tapi mereka istiqomah. Jadi orang beriman kalau Dajjal masuk ke wilayahnya, ke desanya, ke kampungnya, Dajjal mengaku, "Ana rabbukum, aku Rabb kalian." Orang beriman akan jawab, "Antal masih Dajjal, Rabbunallah, Rabb kami Allah." Marah Dajjal, dikasih neraka sama Dajjal. Dibuat kaum itu hewan ternaknya pada bermatian, kurus-kurus, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Sehingga nanti orang beriman itu harus hidup dari zikrullah, ya. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Makanannya itu zikrullah, nutrisinya zikrullah, ya. Nah, jadi mereka-mereka ini kena penyakit macam-macam, ya. Maka didatangi oleh Isa alaihissalam, diusap, ya. Berbagai penyakit mereka disembuhkan oleh Isa alaihissalam dengan tangannya, dengan izin Allah. Bahkan diberi kabar gembira tempat-tempat mereka di surga nanti. Masya Allah, ya. Karena mereka telah menjadi orang beriman yang nggak bisa hijrah gabung ke khilafah, tetapi mereka terpaksa uzlah, ya kan, ke gunung kemana gitu kan. Didatang juga nggak ada jauh menghadapi penderitaan nerakanya Dajjal. Nah, sama Isa alaihissalam mereka diberikan kabar gembira, disembuhkan dan seterusnya. Nah, dalam keadaan Isa alaihissalam sedang mengumpulkan mereka, ya, menyembuhkan mereka, memberi kabar gembira mereka, muncullah Yajuj wa Majuj, ya. Jadi Isa alaihissalam mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lut lalu membunuhnya. Setelah itu Isa alaihissalam mendatangi satu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia usap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka kelak di jannah, di surga. Saat mereka sedang seperti itu, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Isa alaihissalam, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada yang bisa memerangi mereka. Karena itu giringlah hamba-hambaku yang beriman ke Bukit Tur." Bukit Tur Sinai, ya. Nah, hamba-hamba yang maksudnya sudah dikeluarkan itu maksudnya Yajuj Majuj. Mereka sudah bisa menjebol dinding Zulkarnain yang mereka usahakan untuk lubangi tiap hari, ya, tapi gagal terus sampai akhirnya, ya, pada suatu hari yang dikatakan dalam surat Al-Kahfi itu, "Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka." Ingat, ya, bila sudah datang janji Allah, Allah akan jadikan dinding itu luluh lantak, hancur luluh lantak. Nah, kalau sudah hancur ya keluar mereka. Sedangkan yang di dunia ini adalah al-mufsiduna fil ardh, para perusak di muka bumi, para pengacau, pembunuh, pembantai, ya kan, pemerkosa, penjara dan seterusnya. Dan jumlah mereka fantastis, ya. Jumlah mereka banyak sekali, sehingga nggak ada ceritanya Allah menyuruh Isa alaihissalam mengajak kaum beriman memerangi Yajuj dan Majuj. Nggak mungkin, karena jumlah mereka, ya, jauh melebihi jumlah kaum beriman. Nah, jadi sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku Yajuj wa Majuj, tidak ada yang bisa memerangi mereka. Karena itu giringlah hamba-hambaku yang beriman ke Bukit Tur. Allah kirim Yajuj wa Majuj dari segala penjuru, mereka datang dengan cepat. Surat Al-Anbiya 96. Lalu yang terdepan dari Yajuj wa Majuj melintasi danau Tobaria atau danau Tiberias di utara Palestina, minum dari airnya. Kemudian yang belakangan melintas berkata, "Loh, dulu di sini ada airnya." Itu nggak kebagian mereka, saking banyaknya jumlah mereka, jadi habis. Nabiullah Isa alaihissalam dan kaum beriman dikepung, ya, di Bukit Tur itu dikepung hingga kepala kerbau milik salah seorang dari mereka lebih baik, lebih berharga dari 100 dinar milik salah seorang dari kalian saat ini. Yang Anda tahu 100 dinar berapa duit kalau sekarang? Berapa? 1 dinar kan sekarang sekitar 8 juta, ya. 8 juta kali 100, 800 juta.
Jadi kepala kerbau itu lebih bernilai di masa mereka dikepung oleh Ya'juj Ma'juj itu tenimbang 800 juta rupiah. Karena apa? Karena mereka dalam keadaan mencekam, jadi dikepung oleh Ya'juj Ma'juj. Ibaratnya kalau dalam keadaan mencekam itu duit nggak ada nilainya, lebih mending ada kepala kerbau bisa dimasak, jadikan sop gitu, bisa dimakan. Tapi duit mau diapakan, emas mau diapakan, dinar mau diapakan. Nah, lalu Nabiullah Isa alaihissalam dan kaum beriman berdoa. Jadi nggak ada senjata lain yang bisa mereka gunakan kecuali doa. Memang doa itu kan juga silahul mukmin, kan senjata orang beriman. Jadi mereka berdoa memohon kepada Allah agar Allah menghancurkan ini Ya'juj Ma'juj. Ternyata Allah kirimkan cacing di leher-leher Ya'juj Ma'juj itu. Lalu mereka mati seperti matinya satu jiwa. Maksudnya mati seketika, semuanya mati sekaligus. Lalu Isa alaihissalam dan kaum beriman datang, turun maksudnya dari bukit Tur. Tidak ada satu jengkal tanah pun, tempat pun, melainkan telah dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk darah Ya'juj Ma'juj. Maka jumlah mereka yang begitu banyak mati berbarengan, ya kan? Akhirnya mereka bertumpuk-tumpuk bangkainya yang menimbulkan aroma yang gak enak betul, bau busuk ya. Lalu Isa alaihissalam dan kaum beriman berdoa kepada Allah, minta lagi kepada Allah pertolongan. Ini gimana cara membersihin semua ini? Ini kan toksik semua, ini kan racun semua ini. Maka Allah kirim burung-burung seperti leher unta dalam jumlah yang banyak-banyak. Sebanyak Ya'juj Ma'juj, mengangkut satu persatu jasad-jasad Ya'juj Ma'juj itu. Burung-burung itu membawa mereka Ya'juj Ma'juj dan melemparkan mereka seperti yang Allah kehendaki. Kemana? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas dibuang jauh-jauh. Kemudian Allah turunkan hujan kepada mereka. Tidak ada rumah dari bulu maupun rumah dari tanah yang menghalangi turunnya hujan itu. Hujan itu membasahi bumi hingga meninggalkan genangan di mana-mana. Jadi hujan itu sebagai pembersih dari toksik-toksik, bau busuk, jasad-jasadnya, darah-darahnya Ya'juj Ma'juj. Allah memberkahi kesuburannya sehingga sekelompok manusia cukup dengan ontak perahan satu ekor, satu kabilah cukup dengan sapi perahan satu ekor, dan beberapa kerabat mencukupkan diri dengan satu kambing perahan satu ekor. Saat mereka seperti demikian, tiba-tiba Allah mengirim angin sepoi-sepoi, angin lembut, lalu mencabut nyawa setiap orang mukmin dan muslim yang dibawa ke tiap mereka, dan orang-orang yang tersisa adalah syirarun nas, orang-orang yang paling buruk, orang-orang kafir 24 karat ya. Nah, mereka akan melakukan hubungan badan secara terang-terangan seperti keledai kawin. Maka atas mereka itulah peristiwa kiamat akan menimpa ya. Jadi kita orang beriman gak mengalami kiamat ya, ini harus kita yakini. Makanya saya sering mengingatkan, gak usah takut kita ngomongin kiamat ya, karena kalau kita imannya terjaga sampai akhir waktu dunia ini, Allah tidak akan mengizinkan kita mengalami kiamat. Karena sebelum itu Allah akan kirim angin yang mengakibatkan semua orang beriman, hatta yang imannya tinggal seberat biji sawi. Yang tersisa tinggal orang-orang yang paling buruk, orang kafir 24 karat, mereka yang mengalami kiamat. Terus dari Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, Ya'juj Ma'juj akan dibukakan jalan keluarnya, lantas mereka keluar sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Anbiya 96. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, kemudian mereka kuasai bumi seluruhnya, dan sebagian kaum muslimin berpihak ke golongan mereka ya. Jadi sebagian kaum muslimin ada yang khianat, gabung dengan Ya'juj Ma'juj, sehingga sisanya berada di kota-kota dan benteng-benteng beserta hewan ternak mereka. Ketika mereka melintasi sungai, maka mereka minum dari air sungai itu sehingga mereka tidak menyisakan sesuatu pun di dalamnya. Lalu kelompok yang terakhir dari mereka Ya'juj Ma'juj melintas, maka salah seorang dari kelompok itu berkata, sungguh dahulu tempat ini ada aliran airnya, banyak airnya. Kemudian muncullah seorang dari mereka di atas bumi sambil berkata, mereka semua adalah penguasa bumi dan kami telah selesai mengalahkan mereka, dan sungguh kami akan menantang penduduk langit. Sehingga seorang dari mereka melemparkan tombaknya ke arah langit, sebagian mengarahkan panahnya ke arah langit. Maka tombak tersebut kembali turun lagi dengan lumuran darah ya, untuk membuat Ya'juj Ma'juj semakin jumawa. Apa artinya jumawa? Semakin merasa arogan gitu ya. Wow, berhasil mereka membunuh penghuni langit. Jadi penghuni bumi sudah mereka hancurkan, mereka mau menghancurkan penghuni langit ya. Lalu mereka berkata, kita telah membunuh penghuni langit. Wah, selesai ya. Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, Allah Ta'ala mengutus sekawanan binatang seperti ulat atau belatung pada belalang, lalu menyerang leher-leher Ya'juj Ma'juj sehingga mereka mati bergelimpangan layaknya matinya belalang, dan mereka saling bertumpukan. Pada pagi harinya kaum muslimin tidak mendengar suara mereka,
Padahal tadinya waktu dikepung di Bukit Bersina itu suara gaduh ya juga terdengar, ramai sekali mereka. Tiba-tiba pagi hari senyap, nggak ada suara apa-apa, ya. Jadi pagi harinya kaum muslimin tidak mendengar suara mereka, ya Majuj. Maka mereka bertanya, siapa kiranya seorang laki-laki yang menggantikan dirinya dan melihat apa yang mereka perbuat? Maksudnya, siapa yang berani untuk ngecek apa yang terjadi pada Ya'juj dan Majuj? Oh, tiba-tiba senyap nih. Maka turunlah seorang laki-laki dari mereka yang siap dirinya untuk mereka bunuh, mati syahid maksudnya. Namun laki-laki itu mendapati Ya'juj dan Majuj telah mati terbunuh. Maka dia pun berseru kepada kaum beriman, bergembiralah, musuh kalian sudah binasa. Maka orang-orang pun keluar dan melepaskan ternak-ternak mereka. Tidaklah mereka memiliki binatang ternak kecuali hanya tersisa daging-dagingnya saja. Lantas dia bersyukur atasnya sebagaimana sebaik-baiknya syukur dari tumbuh-tumbuhan yang tidak pernah mendapatkan siraman air. Nah, bagian paling akhir, kedamaian dunia dan kesuburan bumi. Nabi Allah Isa AS dan kaum beriman dikepung hingga kepala kerbau milik salah seorang dari mereka lebih baik dari 100 dinar milik salah seorang dari kalian. Ini tadi sudah kita katakan. Tapi yang kita garis bawahi adalah setelah Allah turunkan hujan 7 hari 7 malam, membersihkan bumi dari toksik-toksik jasad-jasad bangkai-bangkainya Ya'juj Ma'juj, Allah berkahi kesuburan bumi hingga sekelompok manusia cukup dengan 1 unta perahan, 1 kabilah cukup dengan 1 sapi perahan, beberapa kerabat cukup dengan 1 ekor kambing perahan, ya. Malah dalam hadis yang lain dikatakan Isa alaihissalam akan turun sebagai imam dan hakim yang adil. Kemudian dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, mengembalikan perdamaian. Pedang-pedang akan menjadi sabit-sabit. Jadi nanti pedang itu digunakan sebagai sabit ya, untuk bertani, ya, untuk bertani. Hilanglah semua racun makhluk yang beracun. Langit menurunkan rezekinya dan bumi akan mengeluarkan berkahnya. Sehingga seorang anak kecil main-main dengan ular besar, sedangkan ular itu tidak membahayakan dirinya karena tidak ada racunnya. Serigala menggembalakan domba, sedangkan serigala itu tidak membahayakan domba-domba itu. Singa mengembalakan sapi dan singa itu tidak membahayakan, ya, sapi-sapi. Bahkan di hadis yang lain dikatakan 1 buah delima itu bisa mengenyangkan sampai 40 orang. Yang mungkin buah delima seperlampau, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti bumi menjadi subur kembali seperti di awal diciptakan oleh Allah Ta'ala, seperti di zaman Nabi Adam alaihissalam, ya. Nah, jadi sudah hilang tuh toksik-toksik dari Ya'juj Ma'juj, termasuk toksik-toksik dari Bill Gates, ya kan, dari semua tuh teman-temannya, ya kan, itu sudah hilang, ya kan, sehingga dunia benar-benar mencapai titik kedamaian yang luar biasa, kesuburan bumi yang luar biasa. Ya, demikianlah mudah-mudahan apa yang kita bahas pada